Hai semuanya, kami dari kelompok R24 Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Pada modul 1, kita mempelajari tentang penetapan tujuan perancangan produk, di mana pada modul ini kita mempelajari tentang mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen merupakan kegiatan yang menciptakan jalur informasi yang berkualitas antara konsumen sebagai target pasar dengan perusahaan sebagai pengembang produk. Identifikasi kebutuhan konsumen ada beberapa cara, salah satunya dengan cara interview. Alat yang digunakan dalam identifikasi kebutuhan konsumen dengan cara interview antara lain adalah kuesioner. Kuesioner sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Setelah mengidentifikasi kebutuhan konsumen, selanjutnya melakukan metode perancangan. Metode perancangan dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan kreatif. Tetapi kita hanya membahas metode rasionalnya saja. Metode rasional sendiri adalah salah satu metode perancangan produk yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang saling komplementer atau berhubungan dari pendekatan sistematis terhadap rancangan. Dalam proses perancangan produk dengan menggunakan metode rasional, ada beberapa tahapan, yaitu 1. Klasifikasi tujuan. Metode yang digunakan adalah tree diagram atau pohon tujuan untuk membagi kategori-kategori pasar ke dalam tingkatan yang lebih terperinci. Yang kedua adalah penetapan fungsi, di mana penetapan fungsi digunakan untuk membatasi tingkat permasalahan di mana solusi masalah dapat dipecahkan sekaligus dihasilkan rancangan yang sesuai dengan fungsi esensialnya. Lalu yang ketiga adalah penetapan spesifikasi. Penetapan spesifikasi adalah untuk membuat spesifikasi kinerja yang akurat dari suatu solusi rancangan yang diperlukannya nanti. Lalu berlanjut ke modul 2, yaitu proses perancangan produk, di mana modul ini melanjutkan dari modul 1. Di modul ini kita melanjutkan tahapan-tahapan dalam proses perancangan produk dengan menggunakan metode rasional. Jadi nomornya lanjut ya. Nomor 4 yaitu penentuan karakteristik produk, di mana metode yang dipakai adalah QFD atau Quality of Deployment. Dalam QFD terdapat metode Zero One, penentuan karakteristik teknik, dan House of Quality atau rumah kualitas. Nomor 5 yaitu pembangkitan alternatif, di mana metode yang digunakan adalah metode Morphological Charts yang digunakan untuk membangkitkan solusi-solusi alternatif. Nomor terakhir yaitu nomor 6 adalah evaluasi alternatif, di mana metode yang digunakan adalah Weighted Objective yang digunakan untuk membandingkan nilai-nilai utilitas dari berbagai usulan alternatif berdasarkan kinerjanya terhadap tujuan yang berbobot. Di modul 3 ini, kita mempelajari tentang data antropometri dan ergonomi. Saya akan menjelaskan tentang ergonomi terlebih dahulu, yaitu suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik. Tujuannya dari ergonomi ini adalah agar penggunaan objek fisik dan fasilitas oleh manusia lebih efektif. Kemudian, antropometri, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh dan aplikasi yang menyangkut geometri fisik, massa, dan kekuatan tubuh manusia. Ini ada contoh data antropometri seperti tinggi duduk tegak, tinggi duduk normal, dan yang lainnya. Modul 4 ini belajar tentang proses produksi dan proses perakitan menggunakan peta kerja dan peta perakitan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat komunikasi yang sistematis dan jelas, bahkan informasi yang terkandung dalam suatu peta kerja dapat dipakai sebagai bahan untuk merancang atau memperbaiki sistem kerja. Dengan peta kerja tersebut dapat dilihat semua langkah atau kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu objek sejak awal suatu proses sampai pada proses menghasilkan produk. Peta kerja dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan yaitu peta kerja yang menggambarkan kegiatan kerja secara keseluruhan dari mulai sampai menjadi produk akhir. Yang peta kerja tersebut dibagi menjadi peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, dan diagram alir.
Kemudian peta kerja setempat meliputi yaitu peta pekerja mesin, peta tangan kiri dan tangan kanan. Yang kedua yaitu peta perakitan, yang artinya yaitu suatu pernyataan grafis dari suatu siklus di mana bagian dan subbagian produk dirakit menjadi produk akhir. Perbaikan perancangan sistem kerja. Perbaikan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem kerja yang telah dibuat. Walaupun sistem kerja telah diperbaiki, namun pasti selalu ada elemen yang perlu lebih lanjut untuk diperbaiki. Perbaikan perancangan sistem kerja ini bertujuan untuk mencapai efisien, efektif, dan juga produktif. Input pada modul 5 ini adalah peta perakitan dan PTK-TK yang berasal dari modul 4. Pada peta perakitan, dapat dianalisis bahwa terdapat masalah yang terjadi selama proses perakitan. Masalah dapat dianalisis menggunakan alat analisis sistem kerja, dan kemudian dicari solusinya menggunakan alat solusi sistem kerja. Alat analisis sistem kerja yang digunakan adalah 5Y dan alat analisis peta-peta kerja. Sedangkan untuk alat solusi sistem kerja menggunakan studi gerakan, ekonomi gerakan, dan juga ergonomi. Studi gerakan ini digunakan oleh perancang untuk menghindari gerakan yang menyebabkan tidak efisien dan tidak juga efektif, sehingga studi gerakan ini digunakan untuk mencapai gerakan yang efisien dan efektif. Ekonomi gerakan dibuat untuk menghindari gerakan yang menyebabkan pemborosan, sedangkan ergonomi digunakan untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi pekerja sesuai dengan dimensi tubuhnya. Pengukuran performansi sistem kerja. Pengukuran performansi yang ada pada sistem kerja perlu dilakukan untuk dapat dievaluasi dan kemudian dilakukan perbaikan. Sistem kerja dapat dikatakan optimal dengan melihat dari berbagai pengaturan kerja yang digunakan. Pada pengukuran performansi sistem kerja ini membutuhkan input berupa sistem kerja yang belum diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara pengukuran waktu dengan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran waktu tidak langsung ini diantaranya adalah work factor, BMT atau basic motion time, MTM atau method time measurement, dan MOS atau Maynard Operation Sequence. Pengukuran performansi sistem kerja dapat dilakukan dengan membandingkan sistem kerja sekarang dan sistem kerja usulan yang telah dilakukan perbaikan. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat ya.